Saya jengkel banget kadang-kadang ada orang di mobil ditempelin "The follower of Jesus, full of love". Di mobilnya kayak orang mabuk. Saya senang sekali melihat apa yang dikatakan Ustadz Habib Ja'far. Karena inti dari kekatolikan itu adalah pemaafan. Dan yang pertama dan utama berhak mendapatkan pemaafan itu adalah. Kemarin para pastor kami di Biara sharing tentang Kamis Putih. Satu hal dalam hidup saya yang paling menyentuh adalah waktu saya ditahbiskan jadi imam. Kami harus tiarap. Dan waktu terlungkup tahun 92, tahun 96, semua orang mendoakan litani. Saya sadar, lu gak ada apa-apanya. Lu gak ada apa-apanya. Lu tuh jadi pastor bukan karena lu hebat, karena Tuhan yang mau. Dan setiap Kamis Putih, Rabu, kami membarui janji imamat di Keuskupan Bandung. Dan Kamis, setiap saya harus mencium kaki, saya disadarkan, lu tuh hamba. Lu bukan pastor paroki, kaprodi. Jauh amat. Lu tuh punya jabatan di doang. Beliau ini Romo Ulun itu saya harus hormat karena beliau muridnya Petrus, penjaga pintu surga. Tapi nggak akan pernah masuk surga, cuma di pintu aja doang. Beda dengan saya gitu. Saya masuk. Silakan duluan. Saya melihat apa? Saya melihat sebuah peristiwa itu sebagai sebuah peristiwa benar-benar saya berserah. Dan kemarin ada yang protes, pastor, kenapa nggak kayak Paus Fransiskus? Kenapa? Paus Fransiskus kan yang dibasuh boleh perempuan. Kenapa kok nggak cari perempuan, harus laki semuanya? Terus saya ngomong, Bu, pertama, murid Yesus laki. Kedua, kenapa Bu, kok laki-laki yang harus dibasuh? Karena laki-laki itu harga dirinya tinggi banget. Sombong. Bagi laki-laki harga diri nomor 1. Dan yang ketiga, laki-laki tidak pernah manikur pedikur. Jadi kalau saya mencium, ya ampun baunya. Ya sudahlah gitu ya. Kemarin pastor di Pratista sharing, dia pelayanan di Pasar Kemis, Pak. Di Pasar Kemis itu kalau yang dicari 12 rasulnya tidak disiapkan. Jadi dipilih sendiri. Sama pastornya dia pilih. Dan percis yang terakhir yang dipilih, maaf, sakit gula. Jadi ada luka. Yang 11 dia cium, yang ke-12 dia lihat lukanya. Kalau enggak gua cium, dipotret saudara-saudara. Maka waktu itu dia mencium dan dia merasa, gila, gue malah tersentuh di sini. Saya merasa betapa indahnya, betapa beratnya orang untuk rendah hati, rendah hati. Maka dosa yang paling besar, yang paling pertama adalah apa? Kesombongan, kesombongan. Dan pintu masuk ke surga adalah apa? Satu-satunya kerendahan hati. Maka ada 3 keutamaan yang ditanyakan oleh seorang santo. Apa 3 keutamaan? Humility. And the second one, humility. And the third one, humility. Kerendahan hati. Maka cinta kalau tanpa kerendahan hati, that's not love anymore. Cinta itu jangan-jangan saya mencintai karena apa? Dia sesuai frekuensinya dengan gue. Dia yang seperti saya harapkan. Dia orang yang percis memuaskan saya. That's not love. Itu egoisme. Untuk saya, untuk saya. Maka pada saat kenapa Yesus membasuh laki-laki, harga diri laki-laki itu penting banget. Maka saya selalu ngomong kepada ibu-ibu, jangan pernah menghina apa yang dilakukan bapak-bapak. Jangan. Bapak-bapak suami Anda setelah makan langsung ke dapur beresin tempat makanan, Anda harus puji. Keren Pak,
Jangan pada saat masuk, tumben habis seminar Romo Eko, tobat ya. Saya yakin piring itu akan terlempar ke kepala Anda. Harkatnya tinggi. Maka Yesus tahu kenapa pria yang harus dibasuh. Allah itu pinter psikolog kok, pinter. Coba lihat aja. Kenapa kebangkitan diperlihatkan pertama-tama kepada wanita? Padahal para rasulnya 12. Kenapa kok ke wanita-wanita? Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, istrinya Kusa, Yohana. Kenapa wanita? Dan perempuan-perempuan lain. No, karena kalau ke laki-laki nggak akan tersebar. Laki-laki itu kan cool toh gitu ya. Kalau Petrus lihat gimana? Kosong. Hilang? Udah selesai. Yesus harus disalib lagi coy. Tapi kalau ibu-ibu hilang, nggak ada. Itu batunya hilang, tahu nggak? Mustang nggak ada. Prajurit-prajuritnya juga hilang, nggak tahu kemana-mana semuanya. Oh iya, lu masuk nggak? Masuk dikit-dikit ke sana lihat gimana itu. Luas nggak? Semua dibahas saudara-saudara. Di situ ada yang jualan nggak? Dekat Alfamart nggak? Wah langsung semuanya. Allah tahu psikologi. Jadi wanita kenapa pasti tersebar? Karena wanita nggak mungkin bisa menahan diri, itu tak nggak bisa. Udah nggak tahan ya, ingin ngomong gitu ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana tindakan Yesus begitu konsisten mengasihi dan kasih menjadi ajaran utama di dalam kehidupan perkawinan, di dalam kehidupan kita masing-masing, dalam panggilan apapun. Saya senang sekali melihat apa yang dikatakan Ustadz Habib Jafar. Tolong keluar suaranya. Karena ini bagus, beliau ngomongnya bagus. Dipersatukan bahkan tidak boleh diceraikan oleh selainnya. Kalau kondisinya memang harus cerai gimana kata saya kan? Dan Romo harus bisa menjelaskan ini. Kalau enggak Romo maksimal ditinggal, minimal tidak dihayat. Cuman habis di gereja doang, keluar gereja nggak ada lagi kekatolikan. Kemudian akhirnya saya mendapatkan penjelasan justru bukan dari seorang Romo, tapi dari seorang kawan Katolik yang stand up komedian. Kenapa tidak ada perceraian dalam kekatolikan secara mendasar? Karena inti dari kekatolikan itu adalah pemaafan. Dan yang pertama dan utama berhak mendapatkan pemaafan itu adalah orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita. Betapapun kemudian akhirnya berubah jadi kebencian karena ada masalah. Tidak ada celah bagi perceraian karena utamanya adalah tentang pemaafan. Bahkan kalau kita baca beberapa fenomenolog agama itu mencirikan Islam sebagai agama hukum bersama Yahudi dan Kristen, entah itu Katolik maupun Protestan, itu sebagai agama kasih. Itu sebagai semacam ujian bagi orang-orang Katolik. Lo bisa nggak mengasihi orang yang dulu lo cintai, orang yang dulu mencintai lo? Bisa nggak lo memaafkan semua kesalahannya? Bisa nggak lo terus konsisten dalam jalan pemaafan itu? Kristianitas itu adalah agama kasih. Maka Yesus di dalam Injil Yohanes mengatakan apa? Identitas mengikuti Kristus. Kalau apa? Kalau kamu saling mengasihi, orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kamu saling mengasihi. Jadi ini identitas kita. Bukan karena kamu ditato. Yesus, I love you. Saya jengkel banget kadang-kadang ada orang di mobil ditempelin. The follower of Jesus, full of love. Di mobilnya kayak orang mabuk. Buset deh. Lu jangan tulisin Yesus, lu pengikut Yudas lu, kayak gitu sih. Jadi perlihatkan di sini identitas kita yang sesungguhnya adalah apa? Di saat kita mau berbelas kasih, mau bermurah hati, mau menunjukkan apa? Menunjukkan kepedulian. Bukan apa? Itu urusanmu, bukan urusanku. Itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabku. Saya tinggal
di biara dengan 10 imam. Dari 10, 2 kakak kelas saya, yang lain adik kelas saya. Jauh. Dari 10 itu, kami tidak cocok semuanya. Karena kalau cocok pasti ada yang hamil. Suami istri enak dipersatukan karena kehendak diri sendiri. Ya atau tidak? Para pastor di satu komunitas kan tidak bisa pilih-pilih. Ada yang nyebelin, ada yang nyebelin banget gitu ya. Saya adalah yang nyebelin banget. Tetapi apa? Saya berusaha untuk membuat teman-teman saya bahagia. Saya kalau kemana-mana berusaha untuk cari oleh-oleh untuk mereka. Karena saya belajar dari ibu. Bawa oleh-oleh kok, bawa oleh-oleh. Dan saya pernah dari Jogja, naik kereta api. Sampai karena beratnya, gudeg kendil. 6 gudeg kendil. Bukan karena gua sultan, dikasih coy. Dan umat tuh kan kalau dibawain kalau harus dibawain kan harus dibawa toh, nggak bisa ditinggalin kan. Ini Romo ya untuk para Romo. Ya, udah bawa gudeg kendil gua. Sampai biara, teman-teman pastor, apa tuh kok? Gudeg kendil. Oh. Itulah laki-laki. Anda tahu gudeg kendil itu saya taruh di meja makan. Malam mau makan tetap di situ. Lalu akhirnya saya buka, saya panaskan, saya sediakan, baru mereka menikmati. Lalu saya tanya, enak nggak? Lumayan. Beda dengan suster-suster. Saya pernah ke susteran, saya kan ke Eropa, lalu bawa saya coklat 1 untuk suster. Suster ini coklat. Aduh Romo terima kasih banyak. Terima kasih ya Romo, nanti kita doakan loh Romo, terima kasih. Romo berkorban banget sih, inget kita. Ibu Z deh gitu ya. Cuma coklat sebatang itu wanita. Itu wanita. Wanita itu tahu bagaimana mengungkapkan ekspresi-ekspresi. Pria itu cool. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Maka kalau kita lihat bagaimana mencintai orang yang beda dengan saya itu sulit banget. Jadi kalau mencintai orang yang mudah dicintai gampang. Tetapi kalau kita mencintai orang yang sulit sekali, itu susah. Mencintai anak. Oh pastor yang ini nurut banget, baik banget. Tapi ada anak yang sudah dicintai nyebelin sekali. Berontak, marah, selalu tidak puas. Selalu merasa tidak disayang. Sama mencintai pasangan. Salah satu yang paling berat adalah sumber dari konflik pasangan suami istri adalah karakternya berubah. Dulu pastor dia itu sangat perhatian. Iya kan pacaran coy. Namanya pacaran tuh iklan. Everything is good. Samalah kalau masuk bank, bisa saya bantu? Ada apa ya? Setelah saya jadi customer, saya komplain. Nanti ke sana Pak, ke situ sampai saya mati akhirnya. Jadi perhatikan di sini, kalau kita mencintai orang yang baik mudah, tetapi orang yang sulit tak gampang.